Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang konservasi SDA dan lingkungan dengan mata kuliah Pendidikan Konservasi dengan dosen pengampu Risa Dwita Hardianti, SPD MPD. Nama anggota kelompok 9, Angelika Melanda Adila dengan NIM 2201421186. Saya Ajeng Anditya Putri Nugroho dengan NIM 2201421184. Saya Anggita Windaya Fatihah dengan NIM 2211421095. Saya Nakoni Shailendra Raffi dengan NIM 2211421028. Saya Abian Noval dengan NIM 2201421182. Kami akan menjelaskan tentang yang pertama, sumber daya alam dan lingkungan, dengan pengertian sumber daya alam dan lingkungan, klasifikasi sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia, dan yang kedua, konservasi sumber daya alam dan lingkungan, pengertian konservasi lingkungan dan alam, penerapan konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Yang pertama adalah sumber daya alam dan lingkungan. Saya akan menjelaskan pengertian dari sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya ini merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu material yang memiliki potensi atau manfaat bagi kelangsungan hidup. Sumber daya memiliki sifat fisik dan non-fisik, dan dapat berubah bentuk, juga ada yang tidak dapat berubah bentuk. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup makhluk hidup yang di dalamnya termasuk manusia. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki keterkaitan yang kuat dan tidak bisa dipisahkan karena sumber daya alam adalah bagian dari sumber daya lingkungan. Yang kedua adalah klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua jenis, yakni organik atau biotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan juga hewan. SDA ini biasanya diolah terlebih dahulu sebelum dipakai. Contohnya, bahan yang berasal dari karet. Yang kedua adalah anorganik atau biotik, sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati, seperti batuan dan yang lainnya. Contohnya seperti marmer, timah, besi, bauksit, dan gas alam. Yang kedua adalah sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi tiga, yaitu terbarukan atau renewable, tidak terbarukan atau non-renewable, dan yang ketiga adalah sumber daya alam tidak habis. SDA renewable merupakan SDA yang dalam jangka waktu pendek dapat berkurang, tetapi dalam jangka waktu panjang akan pulih kembali karena proses alam. Contohnya seperti hutan, perikanan, dan juga peternakan. SDA tidak terbarukan atau non-renewable merupakan SDA yang tidak memiliki sifat regenerasi. Contohnya seperti batu bara dan pengangkutnya, dan juga seperti emas dan yang lainnya. Yang ketiga adalah SDA tidak habis. SDA ini merupakan sumber daya alam yang selalu ada keberadaannya dan relatif konstan. Meskipun sumber daya ini kita gunakan dan kita eksploitasi secara besar-besaran. SDA tidak habis ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, SDA yang persediaannya tidak terbatas dan tidak terpengaruh oleh tindakan manusia. Contohnya adalah energi matahari dan juga energi pasang surut. SDA yang persediaannya tidak terbatas tetapi terpengaruh oleh tindakan manusia. Contohnya adalah keindahan alam, bentang alam, ruang angkasa, dan juga udara. Yang ketiga ada SDA berdasarkan pemanfaatannya. SDA berdasarkan pemanfaatannya ini dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama ada SDA ruang, SDA yang merupakan sumber daya alam yang diperlukan dalam kegiatan manusia sehari-hari, sehingga manusia dapat hidup dengan layak dan nyaman. Contohnya seperti rumah untuk tempat tinggal kita, selain itu juga ada ruang untuk peternakan. Yang kedua, SDA materi.
SDA ini biasanya dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan SDA alam lainnya dan bersifat vital. Contohnya seperti garam yang digunakan untuk proses memasak atau bahan-bahan yang lainnya. Yang ketiga ada SDA energi. SDA ini biasanya dimanfaatkan manusia untuk menggerakkan atau menghidupkan perangkat yang digunakan manusia untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Contohnya seperti gas alam, batu bara, kayu bakar, dan juga yang lainnya. Yang keempat ada SDA hayati. SDA ini berbentuk makhluk hidup seperti tumbuhan dan juga hewan. SDA ini sangat vital dalam kehidupan karena sangat dibutuhkan untuk memenuhi pangan manusia. Sumber daya buatan. Sumber daya buatan adalah sumber daya yang sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil pengembangan dari sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas dan atau kemampuan daya dukung sumber daya alam tersebut. Contoh sumber daya buatan dari sumber daya alam hayati seperti sawah, waduk, embung, perkebunan tegalan. Bentuk sumber daya buatan yang lain seperti pekarangan dan embung. Pekarangan adalah sebidang lahan yang berada di halaman rumah dan umumnya memiliki batas kepemilikan yang jelas. Secara umum, pekarangan merupakan tempat habitat berbagai jenis satwa, sebagai sumber papan, pangan, sandang, sumber tambahan penghasilan, dan tempat ruang terbuka hijau bagi lingkungan sekitar. Waduk adalah kolam besar, tempat menyimpan air persediaan untuk berbagai kebutuhan. Waduk ada dua jenis, yaitu waduk alami dan waduk buatan. Waduk dibangun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air, irigasi, rekreasi, sumber energi, pengendali banjir, dan perikanan. Embung merupakan sebuah waduk kecil berukuran mikro, dalam bahasa Jawa disebut dengan kedung, yang dibangun untuk digunakan sebagai pengendali kelebihan air ketika musim penghujan dan menjadi sumber air irigasi pada musim kemarau. Embung memiliki multifungsi selain untuk menyimpan air secara ekonomi, meningkatkan pendapatan petani pada waktu musim kemarau. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia termasuk dari sumber daya alam. Hal ini dikarenakan sumber daya alam didefinisikan sebagai unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya alam hayati dan non-hayati yang keseluruhannya membentuk suatu ekosistem. Sumber daya manusia pada hakikatnya didefinisikan sebagai manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Tidak hanya terpaku pada ketenagaan manusia itu sendiri, peran dan fungsi sumber daya manusia meliputi fungsi mikro dan juga fungsi makro. Fungsi mikro berarti sumber daya manusia berperan dalam hal faktor produksi atau ketenaga kerjaan, sedangkan secara makro, peran sumber daya manusia berarti berperan dalam hal pembangunan dan juga kependudukan. Contohnya seperti tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan, tenaga usahawan, pengembangan iptek, produsen, konsumen, dan sebagainya. Next. Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia dalam satu wilayah atau negara, erat kaitannya dengan kuantitas dan kualitas penduduk dari wilayah itu sendiri. Kuantitas dapat dilihat dari jumlah dan kepadatan penduduk, sedangkan kualitas penduduk suatu wilayah dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia yang dicapai oleh suatu wilayah. Di Indonesia sendiri, kepadatan penduduk semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berikut adalah tabel dari Badan Pusat Statistik di Indonesia sejak tahun 1971 hingga 2015. Bisa kita lihat jika kurvanya selalu naik dari tahun ke tahun. Bahkan diketahui jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 berhasil mencapai sekitar 270 juta jiwa dengan kapasitas terpadat terletak di Pulau Jawa. Meski demikian, kepadatan penduduk yang tinggi tidak setara dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Terbukti dengan timpangnya pemerataan sistem pendidikan di Indonesia. Dengan ini pula, indeks pembangunan manusia di Indonesia sangat terpengaruh. Berdasarkan data yang telah dianalisis oleh UNDP untuk tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-107 dari 189 negara dan peringkat kelima di kawasan Asia Tenggara dengan indeks pembangunan manusia sebesar 0,72.
Oleh sebab itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam mengupayakan peningkatan pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia. 2. Konservasi SDA dan lingkungan. Pengertian konservasi lingkungan dan alam. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Konservasi juga merupakan upaya yang dilakukan manusia atau melestarikan atau melindungi alam. Next. Lingkungan. Lingkungan dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, dan iklim. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Sedangkan menurut ilmu lingkungan, konservasi dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu upaya efisiensi dari penggunaan energi. Produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya. Yang kedua, upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam fisik. Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik. Upaya swaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan. Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola. Sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya. Next. Penerapan konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor tahun 1990, pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan. 1. Yang pertama, ada perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Yang ketiga, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Bisa dilihat gambarnya. Pada gambar-gambar di bawah ini ada beberapa contoh yang dapat diambil, yaitu cagar alam, suaka marga satwa, taman nasional, taman laut, dan juga hutan mangrove. Dari contoh cagar alam yang ada di Indonesia, kami mengambil cagar alam Krakatau yang ada di antara Pulau Jawa dan Sumatera, tepatnya di Selat Sunda, Provinsi Lampung. Cagar alam yang ada di Indonesia ini ada banyak sekali. Ada Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, ada cagar alam Maninjau, Kawah Ijen di Banyuwangi, dan Kebun Raya Cibodas. Lalu ada suaka marga satwa Muara Angke di wilayah hutan bakau di pesisir utara Jakarta. Lalu sebelahnya ada Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di antara sekian banyak ini, mungkin sudah ada yang tahu ya Taman Nasional Komodo ini. Lalu ada Taman Laut yang kami ambil adalah Taman Laut Bunaken di Manado, Sulawesi Utara. Lalu yang terakhir ada kegiatan penanaman kembali hutan mangrove yang dilaksanakan pada 4 Oktober 2020. Ya, ini menanam 8.735 pohon hutan mangrove. Yang hutan mangrove ini terdapat di sekitar dangkalan Sunda, yakni pantai timur Sumatera dan pantai barat serta selatan Kalimantan. Yang paling banyak adalah di Pulau Papua. Berikut kami sertakan sumber-sumber dari artikel-artikel dan bahan dari diskusi kami. Ada 11 sumber. Lalu
kami juga mengambil sumber gambar dari situs-situs ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya Angelika Melanda Adela. Saya Ajengan Ditya Putri Nugroho. Saya Anggita Windaya Fatihah. Saya Anakoni Syailendra Anita Rafli. Saya Abianova. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.